wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan dasar otomotif, yaitu tentang hand tool dan power tool. Di materi tentang hand tool dan power tool ini nanti akan dibagi menjadi beberapa video. Untuk video yang pertama nanti kita akan mempelajari hand tool sendiri adalah peralatan yang penggunaannya bersumber hanya dari tenaga manusia atau tidak ada campur tangan listrik ataupun baterai di situ. Nah, sedangkan power tool adalah peralatan yang menggunakan sumber dari tenaga manusia yang dibantu dengan mesin. Nah, jadi ada campur tangan mesin atau listrik. Berikutnya kita akan membahas macam-macam hand tool dan penamaan dari hand tool. Yang pertama ada kunci pas atau open end spanner. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, berfungsi untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci sok atau kunci ring. Jadi kita jangan mengendorkan atau mengencangkan baut dengan kunci pas ya sampai posisi kencang maksimal ataupun kendor maksimal ya, karena kalau baut ini kita kendorkan dari kondisi yang paling kencang, kita langsung kendorkan dengan menggunakan kunci pas, maka biasanya kepala baut akan rusak atau aus. Jadi kita butuh kencangkan dulu dengan kunci sok. Nah, ini tadi ya alasannya ya, dapat merusak kepala baut. Kenapa? Karena bidang sentuhnya hanya sedikit saja. Beda dengan kunci. Berikutnya yang kedua ada kunci pas ring atau combination spanner. Jadi satu sisi dia kepalanya adalah kunci pas, sedangkan yang sisi lain adalah kunci ring. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama bagian-bagian yang tidak dijangkau oleh kunci sok atau kunci soket. Ya, sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mau mengendorkan atau mengencangkan pada posisi yang paling kencang, kita harus menggunakan kunci sok atau soket. Tapi pada beberapa bagian mobil yang letak bautnya ini tidak bisa terjangkau dengan menggunakan kunci soket. Jadi kita gunakan kunci ring. Selanjutnya nanti kita gunakan kunci pas untuk melanjutkan. Yang ketiga adalah kunci ring sendiri atau offset ring spanner. Berfungsi untuk mendorkan baut atau mur yang kondisinya masih kencang. Ya, kenapa kita gunakan kunci ini? Karena sentuhnya itu akan lebih besar ya, daripada kunci pas ataupun daripada kunci pas. Berikutnya yang keempat adalah kunci nempel atau flare nut spanner. Ini digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut pada sambungan-sambungan pipa. Nah, contohnya adalah sambungan pipa rem. Nah, ini kalau pakai kunci rem bisa enggak? Ya, jawabannya tidak bisa, karena di sini ada saluran remnya, saluran pipanya. Nah, untuk bentuk-bentuk yang seperti ini kita memang wajib untuk menggunakan kunci spanner atau kunci nempel. Ya, biasanya untuk pengerjaan rem ini ya, rem, kopling atau bagian-bagian yang hidrolis. Ini kita gunakan kunci seperti ini. Berikutnya ada engkel percepatan atau speed brace. Nah, alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Jadi setelah dikendorkan tadi, ya supaya kita mengendorkannya lebih cepat, kita pakai ini untuk mencepatkan dalam pembongkaran.
Ini biasanya seperti yang mesin bor itu mesin bor yang manual, itu pakainya seperti ini. Untuk racet. Racet adalah pelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepaskan dan memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau bor. Jadi dengan adanya racet ini nanti dengan posisi dia sekali menempel, kita bisa langsung mengendorkan atau melepaskan sampai selesai. Ada yang ketujuh adalah batang geser atau sliding T-bar. Nah, bentuknya seperti ini, digunakan bersamaan dengan kunci sok untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Jadi dengan posisinya yang seperti ini bisa digeser ke tengah seperti ini, atau digeser ke ujung yang kiri atau ujung yang kanan. Dengan digeser ke ujung kiri atau kanan, dia akan mempunyai momen atau torsi yang lebih besar ya, karena lengannya menjadi lebih panjang, sehingga bisa digunakan untuk mengencangkan sampai kekencangan yang maksimal, atau digunakan untuk mengendorkan baut yang ukurannya sangat kencang. Berikutnya yang ke-8 adalah batang universal atau breaker bar. Bentuknya seperti ini bisa digeser-geser ini. Nah, alat ini gagangnya bisa disambungkan dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalnya baut kepala silinder ini ya. Jadi nanti di bagian ujungnya ini yang warna putih itu dapat disambung lagi dengan menggunakan kunci. Nah, berikutnya kelengkapan dari yang kunci yang tadi adalah batang perpanjangannya. Nah, jadi alat ini digunakan bersama dengan racet atau dengan alat yang menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spinner yang tadi. Jadi ketika spinner tadi tidak dapat menjangkau, kita butuh perpanjangannya ya, supaya kunci kita bisa kita gunakan dengan maksimal. Berikutnya ada sambungan shock universal atau universal shock joint ring. Ya, contoh penggunanya seperti ini, digunakan untuk melepaskan atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Jadi ketika kita kasih batang perpanjangan tadi, ternyata nanti dia tertatap sesuatu, maka kita tidak bisa gunakan atau kita tidak dapat aplikasikan. Nah, berikutnya antisipasinya kita bisa pakai alat ini. Berikutnya ini adalah kunci soknya ini, single hexagonal. Nah, jadi ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan mencengkeram dari kepala baut. Ya, ini digunakan bersama dengan batang atau alat pendukung kunci sok lainnya untuk mengendorkan baut atau mur dalam kondisi yang masih sangat kencang. Ya, memiliki bidang yang menyentuh luas pada seluruh bagian kepala baut. Nah, jadi dengan dia bisa menyentuh semua kepala baut, maka baut ini tidak akan rusak atau tidak akan meleset. Jadi baut dengan kondisi kencang. Nah, berikutnya ada baut shock segi 6 ganda, double hexagonal socket. Jadi kalau dilihat jumlahnya ini ada sekitar 12 ini, double shock. Jadi kalau tadi cuma ada 6, sekarang ada 12. Kegunaannya hampir lebih sama dengan. Berikutnya ada kunci busi. Ya, jelas saja kalau kunci busi fungsinya adalah untuk memudahkan dalam melepasan dan pemasangan busi. Di beberapa kunci busi ini dilengkapi dengan magnet. Contohnya digunakan untuk mobil ya, seperti Xenia Avanza itu yang letak businya di dalam. Jadi kuncinya harus dilengkapi dengan magnet. Jadi ketika kita melepas busi akan langsung tertempel pada kunci shock kita, pada kunci busi kita ya, jika busi kita mengandung magnet.
ada kunci roda atau wheel brace. Digunakan untuk melepaskan atau memasang kembali pelek atau lock ataupun mur atau nut pada roda. Nah, biasanya ini sisinya nanti ada banyak, karena ini universal modelnya ya, dapat digunakan untuk hampir semua kendaraan. Kenapa hampir semua kendaraan? Karena di beberapa kendaraan punya ukuran baut baut roda ini yang berbeda-beda. Ada yang ukurannya 17, ada yang 21. Jadi lebih enak antisipasinya kalau kita gunakan model yang seperti ini. Jadi satu ini dapat digunakan untuk semua kendaraan daripada kita pakai yang jenis saja. Nah, berikutnya ada kunci Allen atau Allen key. Digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur atas klip dengan tengah kepala berbentuk segi 6. Nah, ini kita menyebutnya juga adalah kunci L ini ya. Kunci L ini dapat diaplikasikan beberapa. Oke, untuk hari ini saya sudah menjelaskan tentang macam-macam penggunaan peralatan tangan atau hand tool ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya. Untuk ke depan nanti saya akan memberikan lagi materi tentang power tool. Apa itu tadi power tool? Ya, power tool adalah peralatan yang menggunakan bantuan mesin untuk menggerakkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.